Ya, anak-anakku, untuk materi kita di bab yang pertama ini adalah manusia diciptakan sebagai citra Allah. Citra artinya gambaran. Maka kalau dibilang citra Allah artinya gambaran Allah. Gambaran itu seperti cermin. Ya, sister sengaja pilih gambar ini. Jadi ini yang ada di bayangan di air ini dengan yang sebenarnya itu mirip. Sama persis ya, warnanya, tingginya, bentuknya sama persis. Nah, tetapi kita yang mirip dengan gambaran Allah yang dimaksudkan di sini, citra Allah ini lebih ke sifat, lebih ke karakter kita sebagai manusia, sehingga karakter dan sifat kita itu seperti Allah. Dan kita semua tahu sifat-sifat Allah itu seperti apa. Ada yang penyayang, penyabar, ya, pemaaf, pengampun, penyelamat, dan berbagai macam sifat Allah yang kita ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah untuk lebih mendalami kita sebagai citra Allah ini, kita sebagai gambaran Allah ini, ada beberapa tema yang akan kita bahas bersama. Tema yang pertama adalah aku citra Allah yang unik. Yang kedua, tugas sebagai citra Allah. Tema yang ketiga, aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Dan yang keempat, bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Kita akan bahas satu persatu. Maka untuk tema kita yang pertama, kita akan bahas hari ini, yaitu aku citra Allah yang unik. Ya, kita lihat aku citra Allah yang unik. Ya, unik. Artinya maksudnya aku citra Allah yang unik. Ini dimaksudkan bahwa seluruh ciptaan di dunia itu tidak ada yang sama. Semua manusia di dunia ini tidak ada yang sama. Kalaupun dia kembar, mungkin wajahnya sama, tapi pasti sifat dan karakternya berbeda. Ya, mungkin beberapa orang yang kenal dengan anak kembar ada yang tahu bahwa memang wajahnya tuh hampir tidak bisa dibedakan. Tapi pasti sifat dan karakternya kita akan tahu. Yang satu lebih pendiam, yang satu lebih aktif, lebih banyak ngomong, dan sebagainya. Itulah keunikan yang dimaksudkan. Jadi Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda. Maka dikatakan Tuhan menciptakan kita itu unik. Jadi arti kata unik adalah pertama, kita berbeda dari orang atau ciptaan lain. Yang kedua, memiliki perbedaan atau kekhasan satu sama lain. Unik itu artinya berbeda atau kekhasan antara satu dengan yang lain. Bahkan kita tentu saja berbeda dengan ciptaan lain selain manusia, tumbuhan, hewan. Kita tentu saja berbeda. Ya. Nah, kita akan melihat kekhasan dan keunikan kita sesama manusia dulu ya. Kita akan lihat dari segi fisik. Nah, di situ ada warna rambut. Warna rambut kita pasti berbeda. Orang Eropa kebanyakan warnanya pirang ya. Kalau kita orang Asia kebanyakan hitam. Bentuk wajah ada yang bulat, ada yang oval. Bentuk tubuh ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kecil, ada yang lebih, maksud saya lebih pendek, lebih tinggi. Mata ada yang matanya sipit, ada yang matanya bulat, ada yang ya macam-macam. Itu adalah fisik, artinya yang bisa dipegang. Kita bisa lihat dengan mata kita, bahkan kita bisa pegang. Ya. Lalu yang kedua karakter, kekhasan dan keunikan karakter. Nah, karakter ini bisa seseorang itu, karakter itu bisa dibilang pembawaan, pendiam, pemalu, murah senyum dan lain-lain. Ya, jadi kita bisa bedakan antara fisik yang bisa dilihat dan dipegang dengan karakter, hanya bisa dirasakan dan hanya bisa dinilai dari pembawaannya, dari dirinya yang ya kita lihat juga, tapi kita tidak bisa pegang, dia pendiam, kita tidak bisa pegang kan. Tuh, seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba bersama-sama memperhatikan gambar ini ya. Dari gambar ini berbagai macam orang dan juga berbagai macam yang berasal dari berbagai mungkin beda negara, juga mungkin beda itu. Nah, kita akan lihat contoh dari gambar ini ya. Yang pertama dari hal fisik dulu ya. Fisik itu yang dilihat ya, yang bisa kita lihat dan yang secara kita bisa pegang sendiri ya. Dari bentuk wajah ya. Coba kita lihat dari bentuk wajah ini, coba kita lihat ini bulat ya.
Ini oval. Ovalnya ini tuh beda dengan ovalnya yang ini ya. Begitu juga oval yang ini, lihat. Ini kalau mau dibilang persegi juga ya, mungkin bisa persegi ya ini ya. Nah, ini ovalnya ini dagunya lebih lancip ya. Kalau ini oval tapi dagunya lebih rata di sininya. Nah, jadi berbagai macam bentuk wajah gitu ya. Lalu yang kedua, warna kulit. Nah, jelas ya Nak ya. Warna kulit itu kita bisa lihat dari ini hitam, ini putih, ini mungkin agak sedikit sawo matang, ini agak hitam, tapi hitamnya ini dengan hitamnya ini lebih hitam, dan itu kita bisa lihat ya, jadi unik, ada kekhasannya ya. Lalu rambut, nah di sini ini bukan gundul, bukan berarti rambut ya Nak ya, rambut kita lihat ya, rambut. Nah ini ada yang rambut dari segi gayanya saja ya. Kalau ini belahnya belah ke kiri ya, belah kiri. Kalau ini belah kanan, punya kekhasan, dia punya kekhasan belah kanan ya. Kalau ini dia punya kekhasan rambutnya pendek seperti ini ya. Kalau ini dia punya kekhasan rambutnya pendek. Model rambut yang ini dengan model rambut yang ini berbeda. Sama dengan ini. Cara ikat rambutnya yang ini dengan cara ikat rambut yang ini dengan cara ikat rambutnya yang ini beda. Cara mengurai rambut yang ini dengan yang ini berbeda, sama dengan yang ini berbeda. Lihat, ini belahnya pas tengah. Kalau ini samping kiri ya. Kalau ini malah kanan tapi kanannya banget ya. Nah, ini. Jadi masing-masing orang punya kebiasaan. Nah, beda juga jenis rambut, ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal ya. Begitu juga bentuk tubuh. Nah, ini ada yang agak sedikit kecil, ada yang agak gemuk nih kekar ini. Ada yang ya ini tinggi, ada yang lebih pendek. Nah, seperti itu. Jadi bentuk tubuh ya. Terus yang berikut kita lihat karakter ya. Karakter dari sebagian besar orang di sini kita lihat mereka murah senyum ya. Selain murah senyum, mungkin ada yang pemalu. Ini lihat ini susah senyum dia ya. Lalu pendiam ya, ada yang ramah. Nah, ramah kebanyakan juga murah senyum ya. Juga ada yang aktif, energik. Ini maksud suster itu lebih ke yang selalu ngomong, maunya ngomong aja, tidak bisa diam gitu. Itu namanya energi. Maunya gerak aja, tidak bisa diam. Maunya ada sesuatu yang bisa digerakkan, ada sesuatu yang bisa dibuat, ada sesuatu yang bisa dilakukan atau apa. Pokoknya aktif sekali dia ya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama kekhasan yang lain. Kekhasan tadi ada dua, yaitu fisik dan karakter ya. Kalau ini sama, penjelasannya sama dengan yang tadi, tidak usah diulangi lagi. Nah, kita lihat. Nah, masing-masing kita tentu akan melihat, oh saya itu wajah saya bulat, melihat ciri khasnya sendiri. Oh secara fisik wajah saya itu bulat, bentuk wajah saya itu bulat atau oval. Terus oh, hidung saya mancung atau hidung saya pesek atau saya lebih gemuk atau saya lebih kecil. Nah, kebanyakan ketika kita menyadari kita punya keunikan, ada sikap-sikap yang muncul. Kalau mereka yang menerima ini nomor satu ini, kalau mereka yang menerima, maka tindakannya pasti akan mensyukuri. Terima kasih Tuhan, saya ternyata cantik ya, ternyata saya tinggi ya, ternyata saya ini uh, rambut saya ikal tapi manis gitu. Jadi dia diberikan, nah dia akan merawat dengan baik, mengembangkan dan keunikan yang dimiliki. Tapi ada sikap yang lain yang mungkin sebagian besar dari kita akan mengatakan, kenapa ya rambut saya lurus tapi kok bercabang-cabang. Jadi ada ketidakpuasan. Jadi sikap kurang puas terhadap apa yang dimilikinya. Rambutnya sudah lurus, karena tidak puas dia pirangkan dia, ya, dan dia keritingkan dia, misalkan seperti itu. Sehingga kenapa? Nah, tindakannya ya dia karena kurang percaya diri, karena dia kurang percaya diri, suka menutup percaya diri, ya dia mulai buat sesuatu yang tidak perlu dilakukan ya. Minder, merasa diri kurang beruntung, dan merasa diri atau tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Ini maksudnya tidak ada sesuatu yang dibanggakan ya. Nah, mengapa tema kita ini kita berbicara mengenai kita perlu mengenal kekhasan kita, keunikan kita? Di sini kita mau diajak untuk semakin menyadari bahwa kita itu unik, kita itu berbeda dari yang lain. Tuhan menciptakan kita itu tidak sama satu dengan yang lain. Maka pesannya adalah apapun keadaan kita adalah pribadi yang berharga, kita adalah pribadi yang memang sudah direncanakan oleh Tuhan untuk kita kembangkan, untuk kita rawat.
Ya, untuk diri kita sendiri, melalui kesehatan kita, bersama-sama melihat apa sih landasan atau dasar kitab suci yang berbicara mengenai citra Allah atau gambaran itu sendiri ya. Kita lihat dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, anak-anakku, itu tadi bacaan yang baru saja kita dengarkan mengenai citra Allah dalam kitab suci. Nah, kita akan lihat pendalamannya ya. Kita akan lihat di dalam kitab Kejadian ini khususnya bab 27 ayat 20 ayat bab 1 ayat 27 ini ada bagian 1 2 ya. Bagian yang pertama itu maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan ya. Artinya baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Tapi kita berbicara mengenai yang namanya citra Allah, artinya gambaran ya. Gambaran Allah atau gambarnya, cerminnya Allah. Maka kita lebih fokus ke ayat yang bagian A ini ya, yang bagian pertama ini. Jadi dikatakan bab 1 ayat 27a ya. Jadi fokusnya di situ yang berbicara mengenai manusia diciptakan sebagai citra Allah ya. Nah, citra Allah ya tadi kita sudah tahu bahwa segambar serupa mirip dengan Allah, kita sudah tahu sifat-sifat Allah tadi. Maka maksud dari manusia ya, maksud dari manusia diciptakannya, maksud dari manusia ini diciptakan sebagai citra Allah itu artinya atau maksudnya adalah agar kata-kata kita sebagai manusia, sikap kita sebagai manusia, tindakan kita harus mirip dengan Allah. Ingat, kata-kata, sikap, dan tindakan, bukan wajah. Kalau wajah kan seluruh dunia mukanya sama. Tapi yang mirip adalah kata-kata, sikap, dan tindakan. Ya, kita mirip dengan Allah. Jadi kita sebisa mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu maksudnya bahwa dia mau menciptakan kita mirip dengan dia, mirip dengan Allah maksudnya. Maksud dari citra Allah atau mirip dengan Allah itu supaya kata-kata kita, sifat kita, tindakan kita mirip dengan Allah ya. Nah, kita lihat. Nah, ini tadi dalam bacaan ini tadi ya, kita kembali ke sini ya. Dalam bacaan ini tadi dikatakan bahwa Allah memberkati mereka. Allah maka beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, dan yang menarik nih, lihat. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Artinya Tuhan memberi kita kuasa ya. Tuhan memberi kita kuasa untuk berkuasa untuk merawat, untuk memelihara, melestarikan ciptaan Tuhan yang lain. Maka karena Allah memberi kita kuasa berarti ada perbedaan manusia dengan ciptaan lain, manusia dengan tumbuhan dan hewan. Ya, perbedaan yang paling menyolok adalah yang pertama dalam hal akal budi. Ya, akal budi itu manusia bisa berpikir ya. Manusia bisa berpikir karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling luhur,
dia juga bisa memahami, oh ya dia tadi marah karena dia ini, nah, seperti itu ya. Kalau binatang nggak mungkin bisa memahami, dan manusia bisa menganalisis. Nah, kalau binatang tidak bisa. Begitu juga kebebasan ya. Kebebasan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Maka ke dalam hal kebebasan ini ya, kebebasan ya seperti kebebasan beragama, kebebasan kita bisa pergi kemana saja kalau ada uang ya, tentu kita bisa berkunjung kemana saja ya, kita bisa bahkan kita bisa berpindah-pindah tempat. Dan meskipun bahwa dari seluruh kebebasan yang kita itu harus ada tanggung jawab dan konsekuensinya. Artinya dalam kebebasan beragama, saya memilih agama Katolik, tanggung jawab saya ya saya menjalankan aturan agama Katolik. Itu konsekuensinya bahwa saya mengikuti, saya nggak bisa, saya di KTP saya agama Katolik, saya beribadahnya di masjid, kan nggak mungkin. Nah, seperti itu ya. Nah, beda dengan yang tumbuhan dan hewan ya. Tumbuhan dan hewan yang namanya dia tetap di Afrika ya dia tetap di Afrika, nggak mungkin dia bilang saya kepingin Indonesia dia mau kemana, nggak mungkin. Beda dengan manusia, itu kebeda-bedaannya ya. Hati nuraninya, hati nurani ini ya tentu saja berkaitan dengan moral dan etika ya. Kalau moral kan bisa tahu baik atau buruk, benar atau salahnya suatu perbuatan atau tindakan. Maaf, tulisan suster ini keliru ya. Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar ya. Nah, inilah kelebihan perbedaan ya manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Nah, makanya kalau kita melakukan sesuatu tidak baik, sering kita mengatakan, oh, kamu otak binatang. Nah, kenapa? Karena memang otak binatang bisa beda dengan manusia dan segala macam. Ya, seringkali orang kalau saking jengkelnya itu ngomong, kalau kalimat suster, bahasa suster, kebun binatang dikeluarkan semua. Ini kau. Nah, ini karena apa? Karena itulah yang membedakan manusia dan hewan, sehingga kita menganggap hewan itu lebih rendah. Ya, memang lebih rendah dari kita. Sehingga kata-kata itu, ketika kita menganggap rendah orang lain, ya, kata-kata itu yang kita keluar. Ya. Nah, karena tadi kita tahu kita berbeda dengan yang ciptaan lain, maka di sini perbedaan sikap yang harus kita lakukan. Karena kita kan sudah diberi kuasa, maka sikap yang harus kita lakukan yang pertama ini ya, sebagai diri sendiri ya. Pertama kita diri sendiri dulu. Ya, diri sendiri mensyukuri karena sangat dicintai. Saya unik, saya seperti ini tapi saya dicintai. Oleh karena itu, saya perlu merawat diri, menjaga kesehatan. Nah, ini apalagi di saat-saat pandemi virus corona ini, kita semua diajak selalu cuci tangan, olahraga yang teratur, makan tidur yang cukup, tidur teratur, dan selalu mencuci tangan, pakai masker dan lain-lain ya. Nah, itu jasmani. Tapi kalau dalam rohani, selalu rajin berdoa, relasi dengan Tuhan, baik dalam meditasi, di dalam mengembangkan karakter dengan nilai-nilai segala macam yang kita kembangkan. Yang kemarin suster awal pembahasan suster ajarkan, menjelaskan tentang yang namanya nilai-nilai kita ya. Nah, begitu juga dengan sesama. Nah, dalam sesama bagaimana kita lebih peduli ya. Kita bisa memahami sesama. Nah, itulah kelebihan kita. Kita nggak bisa karena kita maunya ego kita serahkan, kita nggak peduli dengan orang lain. Nah, di sini bagaimana gambaran kita sebagai citra Allah, kita belajar untuk peduli, memahami orang lain, menghormati orang lain, tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain, dan menganggap semua menjadi saudara kita ya. Begitu juga dengan alam dan lingkungan hidup, lingkungan di sekitar kita, bahwa kita mungkin kita tidak bisa bahwa harus menjaga hutan atau menanam pohon apa ya, ada kegiatan-kegiatan tentu kita bisa menanam pohon, tapi setidaknya di masa pandemi ini bagaimana kita bisa merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kita, bagaimana kita bisa menjaga kebersihan di rumah kita, bahkan di kamar tidur kita, bagaimana kita bisa hemat air, bagaimana kita bisa hemat listrik, bagaimana kita bisa buang sampah pada tempatnya, dan lain-lain.